Selamat datang kembali di RS4. Hari ini kita akan membahas solusi untuk packet tracer troubleshooting EPI versi 4 SCL. Di sini kita sudah dikasih tabel IP-nya oleh packet tracernya. Di sini kita diminta untuk troubleshooting SCL. Ya. Troubleshooting dalam arti kita harus bisa menganalisa apa sih masalahnya yang ada di dalam SCL. Ya. Di sini sudah ada tiga objektif. Bagian pertama troubleshooting isu nomor 1, kemudian isu nomor 2 dan isu nomor 3. Ya, di sini sudah ada skenarionya. Jaringan ini dimaksudkan untuk ada 3 polisi atau kebijakan yang diimplementasikan. Satu, semua host yang ada di jaringan 0.0 subnet 24 tidak boleh mengakses layanan TCP di server 3. Jadi semua kosong-kosong ini berarti laptop 1, laptop 2 dia tidak boleh akses server 3. Tidak boleh. TCP-nya nggak boleh. Kemudian host dari 100 itu si L3 dia tidak boleh akses HTTP di sini. Ya. Kalau di sini TCP tidak boleh, di sini HTTP tidak boleh. Kemudian host 172 berarti 172 ini di L1 ini ya, dia tidak boleh akses FTP di sini. Berarti L2 tidak boleh akses TCP di sini, L3 tidak boleh akses HTTP di sini, dan L1 tidak boleh akses FTP di sini. Jadi di sini sebenarnya sudah clear apa protokolnya, apa alamatnya, ya. Kemudian aksi deny atau permitnya sudah jelas. Jadi yang kita lakukan adalah perlu mengecek apakah sudah benar atau belum restriction atau pembatasannya, ya. Jadi sebenarnya rule-nya sudah diimplementasikan tapi tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kita mulai yang pertama tadi ya. Si host 192 ini L2 tadi ya. L2 ini nggak boleh akses TCP ya. TCP dan HTTP service di satu ya. Pertama kita coba di L2 ya. Kita akses FTP-nya. Di sini ada FTP-nya enggak ya? FTP. Kalau kita pakai command prompt ada enggak FTP? Nah, ada. Minta FTP di server 1. Server satunya ini di copy saja ya. FTP 172.16.255.254 ya. Dia mencoba koneksi ke sana ya. Kita fast forward sedikit, disconnect ya, error opening timeout. Kita coba refresh dulu, percepat lagi, kemudian kita coba lagi dia bisa enggak ya. 172 16 ya, 172 16 255 254. Di sini FTP-nya sepertinya tidak mau masuk ya. FTP-nya tidak mau masuk. Sekarang kita cek untuk HTTP-nya. HTTP desktop-nya di close. Buka web browser-nya ya, dia agak loading dulu. Kemudian kita pastekan IP-nya go. Ya, di sini masih tidak muncul, berarti SCL-nya juga memblokir HTTP. Ya. Seharusnya kalau L2 dia harusnya ngebloknya di sini. Ya, TCP. Tapi kalau dia ngakses HTTP sama FTP servernya satu itu nggak bisa, berarti di routernya itu dia menolak semuanya, ya.
menolak semuanya. FTP ditolak, HTTP ditolak. Ya, kemungkinan. Kemudian di server 2 kita coba lagi di server 2 menggunakan command prompt ya. FTP kemudian IP-nya adalah 192 karena dia lokal harusnya bisa ya 168.0.2 ya. Di sini peer reset ya, beda dengan tadi ya. Peer reset. Kemudian kita coba lagi juga peer reset ya. Ada kemungkinan juga di reject FTP-nya ya. Sekarang kita coba ini 254 ya ternyata. Bukan 2 tapi 254. Oke, masuk. Berarti HTTP-nya yang lokal dia diterima, tapi kalau yang jauh dia di reject ya. Sekarang kita gantian yang web browser-nya. Kalau FTP-nya bisa, berarti HTTP-nya bisa ya 192.168.0.254. Nah, bisa. Berarti server 2 bisa. Sekarang kita cek ke server 3 ya. FTP lagi kita keluar dulu. FTP 10.25.25.24 10.25.25.255.254. Di sini dia mencoba koneksi ya, belum tentu bisa. Nah, dia disconnect berarti timeout, berarti dia tidak bisa mencapai servernya ya. Oke, berarti bisa diceknya ya. Di sini kita suruh ngeping ya. Dipingkan dari L2 ke server 1 gagal. L2 ke server 2 bisa. L2 ke server 3 gagal. Berarti secara di sini dia bisa karena memang tidak melewati ini. Berarti di sini ada sesuatu yang aneh. ACL-nya. Ya. Sebenarnya kalau ingin melakukan troubleshooting paling mudah itu kita bongkar CLI-nya ya. Kita bongkar CLI-nya, kita enable, kemudian show running config ya. Kemudian kita cari akses grupnya. Di sini ada 3, 1, 2, 3. Berarti di sini ada 3 rule yang diimplementasikan. Ya, ini ada 1, 2, 3. Ya. Kalau kita baca per satu-satu, ya, ini berarti deny TCP ke 10.10. 10.10 ini server 3 ya. Server nomor 3 kalau kita lihat tabelnya ya kan, server nomor 3. Tapi dia spesifik ke jaringan. Ya, jaringannya ini ke jika diakses dari host ini 172.16 berarti dari L1 ya. Karena ini di sini isinya cuma deny ya. Deny, ada deny. Jadi dia benar-benar spesifik ya. Jadi kita perlu menambahkan ya permit ya, permit untuk agar bisa mengakses seperti ini ya. Kita perlu nambahkan seperti ini agar bisa ngeping yang lainnya ya. Sebenarnya kalau di packet tracer ini yang kita perlu lakukan adalah menganalisis ya. Hanya menganalisis apa yang salah dengan yang rule-nya. Jadi sebenarnya kalau yang sudah agak ahli, kita bisa cukup membaca ya dari rule yang sudah diberikan. Deny berarti dia sudah menolak jaringan 10.10.10 tujuannya ini dari sini ya. Jadi jaringan dari sini ke sini 172.16.255
2554 kan server. Berarti semua jaringan di ini berarti CL3 ya, dia akan di-reject jika mengakses 254 server 1 ya, dengan portnya WBW. Jadi ketika si komputer 3 ya, komputer 3 kan ini IP-nya. Dia masuk di sini. Dia akan di-reject jika mengakses server 1 jika menggunakan HTTP. Berarti ping itu harusnya bisa, harusnya. Ya. Nah, selain itu akan di-permit IP ini, berarti boleh. Ya. Tapi kalau ini nggak ada, itu bisa di-reject. Ya. Jadi kita perlu dua rule, yang satu mereject, satu mengizinkan semuanya. Ya. Jadi ini sudah jelas sekali, dari sini jaringannya ke sini, protokolnya ini itu bakal di-reject. Sedangkan kalau permit protokolnya IP, any itu diizinkan. Berarti ping bisa, yang lainnya bisa. Kemudian kita cek rule berikutnya, ya 172 ke 192. Di sini ada permit IP any. Di sini karena rule ini sudah nomor 1, segala trafficnya dia akan otomatis diterima. Ya, harusnya kita deny dulu, ya, deny dulu ini IP-nya, deny dulu dari mana ke mananya via apa, barulah kita ya ngasih permit IP any-nya ini. Ya. Kalau permit IP ini kita sudah tahu, sekarang kita baca rule yang kedua. Tolak 172.16 berarti L1 dengan subnet hostnya, ini subnet masknya sudah benar ya. Subnet masknya, hostnya adalah 254. Ya, dia ngakses server FTP ya. Ngakses FTP-nya ini ya. 254 dengan protokol FTP ya. Ya. Jadi perlu diingat apa yang di reject tadi ya. 0024, jaringan 0024 berarti L2 reject TCP di server 3 ya. Di sini salah ya rule-nya. Jadi kemudian yang di sini 192.00 deny ke dari tujuannya 00, berarti si L2 ya. L2-nya ini dia mau mengakses server 3 TCP. Ini sudah benar, tapi tidak ada permitnya untuk menerima yang lainnya. Ya. Jadi itu. Jadi kita harus pastikan ketika kita bikin rule menggunakan ACL, deny dulu, baru permit. Ya. Deny itu dipastikan kita mau extended atau yang normal. Ya, kalau extended kita panjang, ada TCP-nya, ada WWW-nya, ya. Itu wajib kita spesifikasikan. Kalau enggak, dia bisa ditolak sama Cisco-nya. Ya, setelah deny baru kita IP any ya. Jadi troubleshooting sebenarnya simple. Kita baca rule-nya, kita cek flow-nya dari mana ke mananya ya. Aksinya dari mana ke mana ya, protokolnya apa, barulah kita bisa tahu, oh ini rule-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi seperti itulah troubleshooting SEL. Jadi itu aja, saya ucapkan terima kasih dan jumpa kembali di pertemuan berikutnya.